Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget hari ini Bunda bisa kembali lagi menyapa teman-teman di video keseharian sebagai ibu rumah tangga di channel Sketsa Bunda. Pokoknya mohon maaf banget ya, ini tuh suara Bun Ai nggak tahu kenapa serak ya teman-teman. Padahal tuh nggak minum es sama sekali. Ada nggak sih di sini yang sama kayak Bun Ai, kalau minum es sedikit aja tuh langsung bereaksi di tenggorokan. Nah ini padahal udah ngejaga banget karena mau masuk bulan suci Ramadan juga dan alhamdulillahnya lagi kan di Smart Mom Class atau kelas yang memang Bun Ai buat itu ada pesantren Ramadan, dimana nanti setiap minggu kita ada kajian yang insya Allah mudah-mudahan menjadikan Ramadan kita jauh lebih berkualitas lagi nih teman-teman. Nah gimana, udah mau berapa hari lagi ya, mungkin 1 atau 2 hari lagi ya masuk bulan suci Ramadan. Udah siap-siap apa nih di rumah? Apakah udah ungkap ayam atau ngerendang daging? Nah boleh ya sharing di kolom komen. Nah seperti biasa yang selalu dikeluh-keluhkan sama peserta di kelas keuangan Bun Ai, itu kenapa nggak tahu kalau Ramadan justru over budgetnya jauh lebih tinggi dibanding bulan lainnya. Tapi itu jujur aja, setelah 4 tahun Bun Ai praktekkan anggaran yang saat ini Bun Ai gunakan, justru di Ramadan Bun Ai akan lebih banyak sisa uangnya ketimbang di bulan sebelumnya. Nah di sini Bun Ai bakalan sharing sama teman-teman yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi tersendiri buat yang masih keder. Kenapa ya? Ramadan kalau boleh dibilang waktu makannya jauh lebih sedikit, tapi jumlah uang yang keluar bisa jauh lebih banyak. Atau bahkan malah teman-teman bingung, THR yang tadinya dipikir bisa untuk A, B, dan C, ternyata jangankan cukup untuk nabung, bahkan kadang-kadang tabungan kita juga keluar nih untuk nge-backup si THR. Nah ini adalah belanja bulanan yang kemarin Bun Ai unboxing. Sebenarnya video ini udah lama banget, tapi Bun Ai baru sempet ngedit ya teman-teman. Karena jujur aja ini Masya Allah ya, udah mau masuk sekolah negeri atau sekolah SD, itu pastinya di TK yang saat ini Bun Ai kelola lagi banyak juga kegiatan offline-nya. Nah sebelum Bun Ai mau sharing gimana caranya ngehemat anggaran di saat bulan suci Ramadan, mau sharing juga nih sama teman-teman, siapa tahu bisa menginspirasi tips hemat untuk bikin snack di Idul Fitri supaya lebih memeriahkan lagi, tapi pastinya dengan budget yang sederhana. Nah ini di sini Bun Ai punya esti, ini harganya tuh 2000-an, tapi alhamdulillah Bun Ai dapat promo jadi sekitar 1600. Nah di sini ada momogi, ya tau lah. Kalau momogi ini harganya 500-an ya teman-teman. Cuma emang nggak tahu kenapa kayaknya momogi tuh makin lama makin kecil ya, makin pendek gitu ya teman-teman. Atau di daerah Bun Ai aja nih, gimana? Kalau di daerah teman-teman sama gak sih? Harganya sih tetap 500-an, cuma kayak lebih kecil aja gitu. Nah, siapa nih yang kalau buka biskuit Kongguan itu selalu aja berebutan wafernya? Kerennya Kongguan, dia bikin loh khusus untuk wafernya, jadi nggak usah berebutan lagi deh. Nah ini tuh adanya di Indogrosir teman-teman, harganya itu sekitar 900 sekian. Mungkin kalau dijual ecer itu Rp1.000. Nah ini udah jadi, alhamdulillah Bun Ai masukin. Ini untuk snack plus tempatnya ini harganya sekitar 5.000. Untuk amplopnya disesuaikan aja, karena jujur ini Bun Ai siapkan bukan untuk keponakan inti, jadi lebih kepada orang-orang yang silaturahim ke rumah mama yang kita nggak terlalu kenal sebenarnya, tapi anak-anak kayaknya seneng aja kalau dikasih goodie bag plus amplop. Nah sayangnya tuh waktu proses packing Bun Ai tuh gak bisa videoin karena baby Agni benar-benar gak kondusif. Plus Bun Ai tuh harus buru-buru mau jemput Abang Bima, itu lagi outbound di daerah Citerep Pasir Mukti. Jadi kayak hari itu benar-benar harus cepet gitu ya speednya teman-teman. Tapi di sini intinya adalah satu kantong ini harganya 5.000. Kalau untuk kantongnya Bun Ai beli di Shopee harganya sekitar 599. Nah ini untuk SD-nya 1.600-an. Untuk taro 800, momogi dan ricis itu Rp1.000 plus wafernya itu 1.000. Nah ini Bun Ai agak-agak bingung untuk packingnya sebenarnya, tapi jadinya tuh manis banget, cantik banget teman-teman. Kalau untuk amplop sesuaikan aja ya. Di sini Bun Ai isi amplopnya itu cuma 5.000-an aja kok. Nah semua snack ini tuh Bun Ai bawa ke rumah mama karena emang nanti kita lebaran bakalan di rumah mama. Biasanya sih seperti itu. Nanti hari kedua baru ke mertua. Kenapa nggak hari pertama ke mertua? Karena jujur suami Bun Ai tuh kalau pagi-pagi, mohon maaf, kalau ke Karawang tuh pengennya bener-bener pagi karena supaya nggak macet.
Karena jujur ya, Bun Ai itu paling cepat stres kalau di macet, ramai, sama nyasar. Jadi kalau ke mall aja, Bunda tuh kalau udah rame banget mendingan pulang. Udah nggak kondusif. Jadi Bunda tuh bukan tipikal yang kayak ada flash sale terus jadi kayak numpuk di situ. Bunda nggak sanggup. Ya bukan berarti flash sale-nya nggak bagus, tapi memang Bunda bukan kepribadian yang sanggup seperti itu. Sama kalau nyasar juga Bunda cepat stres, macet juga sama. Sama satu lagi sebenarnya nggak tepat waktu. Nah itu kadang-kadang bikin Bunda deg-degser ya. Oke, ini udah di packing. Jadi harganya sekitar 5 ribuan untuk snack, 5.000 untuk amplopnya, 10.000 rupiah. Nah kayaknya kan kalau kita ngasih langsung 10.000 tuh kelihatannya sedikit, tapi kalau dikemas kayak gini itu jauh lebih cantik dan lebih elegan ya menurut Bun Ai. Nah ini tuh yang udah jadi, tuh lihat ya di kardus tuh penuh banget. Jadi Bun Ai bikin sekitar 100 piece ya, dan langsung dikirim semuanya ke mama karena emang bakalan lebaran di sana. Nah nanti insya Allah untuk ponakan inti Bun Ai juga lagi berpikir nih kira-kira kasih apa ya. Nah ini untuk parcel lebaran juga Bun Ai udah siapin untuk kardus-kardusnya. Kalau ini adalah uang receh yang emang Bun Ai kumpulin dari jauh-jauh hari karena Bun Ai adalah tim Serdadu Serba 2000. Nah gimana nih, kira-kira terinspirasi gak sih sama hampers yang Bun Ai bikin? Meskipun gak Bun Ai kasih step-stepnya gitu ya, tapi intinya teman-teman mudah-mudahan ada bayangan. Jadi kalau yang mau nyari linknya di Shopee, nanti coba Bun Ai taruh di description box. Dia tuh banyak banget pilihannya, pouch ya namanya ya. Pouch root kayak gitu, cuma Bun Ai emang ketemu pas banget toko yang tebel gitu loh plastiknya. Sebelumnya Bun Ai beli agak tipis dan mudah robek. Kalau yang ini sih benar-benar oke. Nanti Bun Ai coba taruh linknya di description box ya teman-teman. Waduh mohon maaf banget ya, suara Bun Ai kayak srek banget ya. Tapi ini sebenarnya dibawa ngomong tuh nggak sakit sih. Atau malah teman-teman ya yang sakit telinganya karena ngedengerin Bun Ai. Mohon maaf ya. Oke, ini sambil kita ngobrol-ngobrol sambil Bun Ai nge-reveal belanjaan bulan kemarin. Jadi belum belanja lagi. Ini adalah belanjaan bulan kemarin. Bun Ai biasanya kalau sabun-sabun taruhnya di meja rias, dan ini Bun Ai taruh semuanya di kardus karena mau dimasuk-masukin ke dalam kitchen set. Nah kalau ngomongin belanja hemat, sebenarnya hemat versi orang tuh beda-beda. Ada yang ngerasa 1 juta udah hemat, ada yang ngerasa 500 ribu udah hemat. Kayak Bun Ai pribadi jujur, dulu tuh bisa belanja bulanan sekitar 1 juta tuh menurut Bun Ai udah hemat banget. Padahal anaknya baru 1. Nah sekarang bahkan belanja bulanan nominalnya bisa di bawah itu dengan 3 anak. Tapi alhamdulillah kami tidak kekurangan gitu ya. Kami merasa sangat dicukupi ya, alhamdulillah sekali gitu. Memang Allah tuh kembali lagi ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dimana Allah tuh menciptakan kita memang sebaik-baik bentuk. Jadi kita kayak adaptif. Ketika dikasih banyak bisa aja kita keluarnya banyak, dikasih sedikit kita bisa aja juga cukup gitu. Nah kembali lagi ya teman-teman, jadi mendingan kita paksa diri kita sendiri untuk berhemat dibanding nanti keadaan yang memaksa kita untuk berhemat. Karena sebenarnya dalam hidup itu kurvanya selalu aja naik dan turun, sehingga khawatirnya tuh bertabrakan di tengah-tengah. Mungkin yang baru anak 1 atau 2 ya. Halo yang anak yang mungkin baru 1, 2 belum sekolah. Itu kan saat ini mungkin kebutuhannya hanya untuk makan ya. Nanti kalau udah meningkat kebutuhannya untuk makan. Selain makan ada sekolah, nongkrong. Nah hal-hal itu yang harus kita antisipasi. Sementara kekuatan kita sebagai ibu otomatis bukannya meningkat malah menurun. Jadi kekuatan secara fisik, kalau kekuatan jaringan, kekuatan bisnis mungkin aja meningkat. Tapi yang kita pikirin ini kekuatan fisik. Dimana coba kita bayangin kalau anak-anak tuh udah terbiasa banget mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cepat. Sementara kita juga untuk masa depan gak prepare yang pertama. Yang kedua kita udah biasa menggampangkan diri kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa gak mood, mungkin sehari 2 hari oke. Tapi kalau setiap hari datang gak moodnya terus kita ikutin, itu bahaya banget ya teman-teman. Karena memang kalau mau hidup kita gak sulit, kita memang gak boleh berada dalam pilihan-pilihan yang gampang. Seperti contoh, kalau kita mau hidup kita memang gak kekurangan, kita harus berhemat. Berhemat itu bukan pilihan yang gampang. Yang gampang itu kan kalau ada diskon beli, ada uang kita beli, gak ada uang kita hutang misalnya. Tapi kalau kita mau hidup kita gak sulit, kita tidak boleh berada dalam pilihan-pilihan yang gampang. Tapi kalau mau hidup kita sulit, ya udah kita berada aja dalam pilihan yang gampang. Kira-kira agak-agak kebayang gak nih ya apa yang Bunda share di hari ini? Pokoknya mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah ya. Nah kembali lagi nih, kalau ngomongin tips hemat saat Ramadan,
memang sudah 4 tahun terakhir ini Bunda itu membiasakan anak-anak hanya boleh buka gitu ya, buka dengan satu takjil yang di mix. Jadi kalau udah beli satu takjil di luar, yang satu harus bikin dari rumah. Contoh lontong plus gorengan, berarti nanti minumannya tuh beli dari rumah, yaitu teh manis. Bikin di rumah belibet nih ya, maklum ya, tanggal-tanggal segini memang udah rajanya belibet Bun ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya minuman yang beli di luar es buah, ya sudah, makannya itu martabak tahu. Karena bagi Bunda pribadi, makan opor saat lebaran atau tidak saat lebaran itu rasanya akan sama kalau kita sama rasa syukurnya. Jadi anak-anak udah terbiasa dengan hal itu. Kenapa? Karena menurut Bun Ai, Ramadan itu mengajarkan kita kesederhanaan, bukan hadir untuk menambah beban sehingga kita jadi kayak harus cari utangan, ngorekin tabungan semuanya untuk menyambut Ramadan dengan penuh beban, diada-adakan gitu. Jadi di atas kemampuan. Nah, kalau ngomongin sederhana, semua orang punya level sederhananya masing-masing. Orang yang gajinya 2 miliar pakai tas 30 juta, yaitu sederhana masih disebutnya. Tapi orang-orang yang memang gajinya 5 juta pakai tas 30 juta, nah itu namanya udah gak sederhana, teman-teman. Jadi kembali lagi, sederhana versi orang itu berbeda-beda. Meskipun alhamdulillah kalau Allah kasih kita itu pikiran untuk lebih kayak memanfaatkan rezeki tepat guna. Dibanding aku beli ini, mendingan aku bisa bantu yang lain. Dibanding aku harus cicil A, B, dan C, mendingan aku fokus untuk ibadah. Nah, seperti itu. Selain untuk takjil yang memang Bunda udah biasakan selama 4 tahun ini mix satu kali beli di luar, satu kali bikin di rumah, Bunda selalu sharing sama suami bahwa namanya THR itu adalah tunjangan hari raya, bukan tunjangan hari Ramadan. Jadi Ramadan itu tidak ada tunjangannya, tetap mau tidak mau pakai anggaran bulanan. Jadi THR ini kalau bisa kita fokuskan untuk seluruhnya di kepentingan Idul Fitri. Nah, buat teman-teman yang mau belajar lagi tentang ngelola THR, boleh banget langsung aja join ke kelas Bun Ai di Pesantren Smart Mom Class. Itu HTM-nya Rp99.000, tapi kita bakal ketemu 1 bulan dan udah free Zoom 4 kali. Juga dapat financial planner, terus kegiatan Ramadan sebanyak 56 lembar, materinya Bun Ai sebanyak 107 halaman. Jadi alhamdulillah teman-teman siapa tahu mau gabung langsung aja hubungi admin ya. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa jadi circle terbaik nih. Kita menciptakan circle yang baru sehingga sehabis Ramadan kita benar-benar jadi kayak ulet, berubah jadi kepompong. Nah, selesai Ramadan kita jadi kupu-kupu yang jauh lebih cantik lagi. Nah, ini sebenarnya Bunda tuh kalau nyimpen refill tuh di atas kitchen set. Tapi nggak tahu nih, Bunda sebenarnya pengen nyoba lagi untuk metode yang nggak stok barang. Apakah efektif atau enggak, Bunda belum tahu. Tapi kalau Ramadan biasanya Bunda itu nggak pakai belanja bulanan, jadi belanja sehabisnya. Alhamdulillah kalau yang kitchen set paling atas teman-teman lihat penuh itu tuh biasanya dikasih sama orang. Jadi Bunda tuh hampir nggak pernah beli gula, teh, susu, kopi, susu kental manis maksudnya. Itu alhamdulillah setiap bulan kalau ngaji itu selalu dikasih. Jadi ya udah ya bagian dari rezeki. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, kalau tim racik, siapa nih tim racik? Bunda itu selalu aja beli racik sayur asem sama ikan goreng. Nah, ini tuh lagi promo, jadi ada tim bumbu apa sih ayam goreng rempah, mohon maaf. Tapi ternyata pas Bunda cobain kurang recommended sih. Jujur aja Bunda kalau ngungkep ayam aja tuh tetap pakai bumbu racik ikan goreng, jadi bukan pakai bumbu racik ayam goreng. Nah, ini alhamdulillah udah sebagian Bunda refill. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Nah, buat teman-teman yang punya channel, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komen. Insya Allah Bunda bakalan silaturahim kembali. Yang belum monetisasi semangat ya, semoga bisa monet dan cepat gajian, amin. Oke deh, ini untuk refillnya udah selesai. Ini Abang Bima lagi makan sereal, jadi sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.